Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 176. Nggak usah cacicot banyak bacot. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Biksu Tong dan yang lainnya kini kaget melihat kedatangan Sun Wukong. Mereka seperti tak percaya bahwa Sun Wukong akan hidup kembali. Bahkan Yu Perak pun merasa heran dan berkata, bukankah itu orang yang telah dibunuh oleh Yuan Shi Tianxun? Dan dengan santai, Wukong pun menjawab, hehe, aku kembali. Sun Wukong pun lalu menurunkan Biksu Tong dan baji dari tangannya. Biksu Tong yang masih belum percaya dengan kedatangan Sun Wukong, dia pun bertanya, Wukong, aku pikir kau sudah mati. Dan dengan santai, Wukong pun menjawabnya, mati. Siapa yang mengatakan itu? Apakah si Bailang yang bodoh itu yang bilang aku mati? Mendengar jawaban dari Sun Wukong, Biksu Tong malah bingung. Dan kini, tubuh Sun Wukong pun terbelah menjadi beberapa bagian. Tubuh itu pun menjadi kotak-kotak batu kecil yang sangat banyak dan menyebar kemana-mana. Lalu dari batu-batu itu, muncullah kera-kera kecil yang langsung tertawa. Monyet-monyet kecil yang tertawa kini berkata, aduh, bagus, Raja Monyet hancur, apa menurutmu dia mati? Hahaha, semua orang telah tertipu. Kelakuan dari monyet-monyet kecil itu semakin membuat Biksu Tong merasa bingung. Dan kini Yuan Shi pun juga tak percaya bahwa Wukong ada di hadapannya. Kini kera-kera kecil pasukan Sun Wukong menyerbu Yuan Shi Tianxun. Monyet-monyet itu pun berkata pada Biksu Tong, bahwa sebenarnya Sun Wukong pura-pura dikalahkan saja. Padahal memang Sun Wukong mati. Monyet-monyet kecil itu pun sekarang mengibar-gibarkan bendera seolah menyambut kedatangan Sun Wukong. Dan benar saja, kini terlihatlah sesosok bayangan hitam yang ternyata itu adalah Sun Wukong yang datang sambil makan pisang. Tampaknya dia belum sarapan di alam baka. Wukong yang datang sambil makan pisang itu kini berkata, hei semuanya, aku telah membuat lelucon dengan kalian semua. Maafkan aku ya, kata Sun Wukong. Dan kini Yuan Shi Tianxun masih tak percaya. Dia pun berkata, mustahil Raja Monyet, aku melihatmu sudah mati. Wukong pun langsung menunjukkan jarinya pada Yuan Shi Tianxun, seolah ini bukan giliran Yuan Shi untuk berbicara. Wukong pun langsung menghabiskan pisangnya, dan dia pun berkata, hei Baji, Wucing, tampaknya kalian telah berjuang dan sekarang merasa kelelahan. Dan sepertinya kalian merasa kesulitan tanpa diriku. Tapi jangan khawatir, sekarang kalian bisa bernafas dengan lega. Mendengar kata-kata dari Sun Wukong itu, kini Baji, Wucing, dan Biksu Tong malah menggelar meja dan minum teh bersama. Waduh, kok malah mereka jadi ngeteh bareng? Gimana ini? Baji kini juga berkata pada gurunya, guru, ada juga nih, cemilan dari ikan kering. Tadi aku bawa dari negara Putri Duyung. Dan Wucing mengatakan, cemilan ini sangat enak. Dan Biksu Tong berkata, mari kita makan. Melihat mereka bersantai dalam kondisi seperti ini, Wukong pun langsung berteriak, hei, kalian, kenapa kalian tiba-tiba malah bersantai sambil makan cemilan dan minum teh? Dan Biksu Tong pun dengan santai menjawabnya, Wukong, sekarang kamu kan telah kembali. Tentu saja kami tahu aturan dari dirimu. Makanya kami tidak ingin ikut campur, kata sang biksu. Mendengar kata-kata dari gurunya seperti itu, Wukong pun langsung mengatakan, oke lah kalau begitu, serahkan semuanya pada aku. Untuk pertarungan ini akan menjadi urusanku sekarang, jawab Sun Wukong. Yuan Shi Tianxun yang melihat Sun Wukong telah kembali, kini dirinya langsung melayang di udara dan berkata, Wukong, tidak akan ada lagi. Kau kembali dan hasilnya adalah kematian. Dan Wukong dengan santai pun menjawab, ups Yuan Shi, kamu kan udah tahu kan?
kalau kamu gak bisa membunuhku pada saat itu. Dan itu juga tidak akan terjadi sekarang. Yuan Shi pun kembali mengatakan pada Sun Wukong bahwa dirinya tidak peduli dengan jurus apa yang akan Wukong pakai. Karena semuanya terasa sama di hadapan Yuan Shi Tianxun. Yuan Shi pun sekarang bersiap menggunakan serangan terkuatnya dan tiba-tiba saja jurus yang sama yang telah dipakai Yuan Shi kini kembali digunakan, yaitu jurus laser panah hitam yang langsung menyerang tubuh Sun Wukong secara brutal. Sun Wukong pun tak mampu menghindari serangan itu dan dia hanya bisa menahannya saja. Dan ternyata serangan dari Yuan Shi Tianxun itu tidak bisa melukai tubuh Sun Wukong. Sun Wukong pun kini berteriak seperti kesakitan dan Yuan Shi berkata, "Hei, apa kamu memohon belas kasihan padaku?" Sun Wukong yang berteriak, kini pun dia mengatakan, "Kau menggelitikku seperti ini?" Yuan Shi pun menjadi bingung kenapa serangannya kini tidak mempan pada tubuh Sun Wukong. Dan Sun Wukong yang mulai marah kini berkata, "Yuan Shi Tianxun, tubuh King Kongku tidak akan bisa kau hancurkan seperti tubuhku yang sebelumnya." Dan kini Sun Wukong melesat secepat kilat. Dia pun langsung menyeruduk Yuan Shi Tianxun dengan tubuh super King Kongnya. Hal ini membuat Yuan Shi terlempar ke udara yang cukup tinggi dan jauh sekali. Serangan dari Sun Wukong itu benar-benar membawa Yuan Shi ke udara. Biksu Tong dan Baji yang melihat ulah Wukong ini merasa kagum dengan kekuatan Sun Wukong yang sangat luar biasa. Dan Baji pun kini berkata, "Kakak Wukong memang benar-benar layak jadi kakak kita semua. Apakah dia memang berpura-pura mati?" Dan Wucing mengatakan, "Kak Wukong tampaknya sedikit berbeda." Biksu pun juga berkata, "Aku percaya bahwa apa yang dilihat Bailang itu benar dan dia tidak berbohong. Wukong memang sudah mati. Tapi kenapa sekarang bangkit lagi aku juga tidak tahu. Dengan temperamennya itu, dia tidak bisa benar-benar tahu kapan dia menghadapi kesulitan," kata sang biksu. Dan Baji menjawabnya, "Tapi sekarang kakak kan sudah kembali, dan dia terlihat baik-baik saja, kita tak perlu khawatir padanya." Biksu Tong kini mengajak Baji dan Wucing untuk mengecek keadaan Bailang yang terluka parah. Biksu Tong kini memeriksa keadaan Bailang yang ternyata Bailang sudah pingsan. Dan kini, Bailang pun kembali ke wujud aslinya. Setelah melihat wujud aslinya, kini Bailang terlihat sangat kurus kering. Kata Baji, dia terlihat seperti bola yang sudah kempes. Karena tubuh Bailang yang sekarang benar-benar sangat kurus sekali. Baji lalu bertanya pada gurunya, "Kenapa Bailang bisa seperti ini?" Biksu pun langsung menjelaskan keadaan Bailang ini pada Baji dan Wucing, bahwa Bailang memperoleh kekuatan secara tiba-tiba untuk melawan Yuan Shi Tianxun dalam waktu yang sangat singkat. Maka dari itu, ada harga yang harus dibayar oleh Bailang. Dikarenakan Bailang tidak mengumpulkan energi seperti Baji, semua kekuatannya berasal dari dalam dirinya sendiri. Dia pun membakar semangatnya untuk mendapat kekuatan yang lebih besar untuk bertarung. Dan pada saat ini, kekuatan semangat dari Bailang itu telah habis. Dan akhirnya membuat tubuhnya menjadi seperti ini, kering keronta, dan sangat kurus sekali. Sang biksu berharap agar sekarang Bailang bisa pulih. Dia pun akan mencoba mengobati Bailang dengan teknik pengobatan kuno, yaitu dengan jarum akupuntur. Kini sang biksu mulai menusukkan jarum-jarum itu di wajah Bailang. Dan kini, biksu pun terlihat sangat sedih dan tak ada lagi yang bisa dia lakukan. Karena sekarang, menurut sang biksu Bailang sudah mati. Kematian dari Bailang ini membuat Biksu Tong merasa bersalah. Karena Biksu Tong tidak tahu efek dari kekuatan yang Bailang gunakan. Dan sekarang efek dari kekuatannya itu malah membuat Bailang pingsan lalu mati, kata sang biksu. Biksu kini benar-benar merasa bersalah. Dia pun menyentuh wajah Bailang dan mengatakan, "Selamat jalan Bailang, semoga kau tenang di sana." Dan tiba-tiba saja sesuatu terjadi pada tubuh Bailang yang membuat Biksu Tong merasa sangat terkejut. Biksu terlihat sangat kaget dengan kejadian ini. Dia pun langsung mengatakan, "Hah, aku tidak bisa menyentuh Bailang." Wucing dan Baji, mereka juga dibuat terkejut. Karena secara tiba-tiba, tubuh Bailang pun mulai lenyap dan berubah menjadi asap. Dan mereka bertiga sekarang tidak tahu apa yang sudah terjadi pada Bailang. Karena kematiannya ini benar-benar sangat mengejutkan semua orang. Baji kini juga mengatakan bahwa ini seperti kematian yang moksa, yaitu kematian yang menghilang dan lenyap beserta dengan tubuh fisik aslinya.
kata Subhaji. Belum hilang rasa kaget dengan musnahnya tubuh Bailang, kini Biksu Tong dibuat terkejut oleh hal yang lain. Yang ternyata, kini si ular putih tubuhnya juga menghilang dan berubah menjadi asap. Dan Biksu Tong semakin kaget, lalu berkata, "Gadis ular, dia menghilang sama seperti Bailang, tapi dia tidak mati." Raut wajah sang biksu menunjukkan bahwa dia tidak tahu apa yang telah terjadi sebenarnya. Dan kini, Bai Si, Xiao Bei juga ikut menghilang dan musnah seperti Bailang dan ular putih. Hal ini membuat semua orang terkejut dan bingung dengan pemandangan yang terjadi di depan mata mereka ini. Dan bahkan sekarang, biksu pun kini merasakan bahwa dirinya juga akan menghilang. Baji pun langsung berkata, "Guru, tubuhmu juga akan menghilang." Lalu biksu mengatakan pada Baji dan Wuching, "Baji, Wuching, jangan panik. Hilangku bukan karena kematian. Sampai bertemu lagi." Dan kini sekarang Biksu Tong juga sudah lenyap dan berubah menjadi asap. Hal ini membuat Baji dan juga Wuching begitu terkejut. Dan Sun Wukong kini masih terlihat bertarung dengan sangat serius dengan Yuan Shi Tianxun. Yuan Shi yang sudah benar-benar marah dengan Sun Wukong, dia mengatakan bahwa dia akan mengubah Sun Wukong menjadi debu sekali lagi. Yuan Shi pun kini mengeluarkan kekuatannya dengan tingkat yang lebih kuat dari sebelumnya. Sun Wukong pun lalu mengatakan pada Yuan Shi Tianxun. Wukong pun berkata, "Percuma saja, kau tidak akan bisa membunuhku sama sekali." Mendengar kata-kata dari Sun Wukong, kini Yuan Shi Tianxun semakin marah dan dia berkata bahwa tidak ada semua makhluk yang tidak bisa dia bunuh. Yuan Shi pun menggunakan kepalan tangannya dan kini meninju Sun Wukong dengan sangat keras sekali. Wukong yang mendapat tinjuan dari Yuan Shi Tianxun kini terlempar dan menabrak sebuah batu hingga menimbulkan sebuah ledakan. Bukannya takut, kini Sun Wukong malah mengejek Yuan Shi. Dia pun berkata, "Hehehe, Anda benar-benar bingung kan? Mungkin sekarang kamu bertanya-tanya di dalam hati kan? Bagaimana bisa sekarang semua seranganmu tidak membuatku terluka?" kata Wukong pada Yuan Shi. "Hei dewa kuno yang sombong, kau tak bisa menerima kegagalanmu kan? Aku tak tahu bagaimana memikirkannya, tapi kau terlihat benar-benar sangat menyebalkan bagiku." Wukong pun kini bangun, dan dia pun berkata pada Yuan Shi Tianxun bahwa Yuan Shi sangat menyebalkan dan Wukong akan menghajarnya dengan serius. Wukong pun langsung mengangkat tangannya dan dia memanggil tongkat Ruyi, senjata andalan miliknya. Wukong yang bersiap menyerang kini berkata pada Yuan Shi, Yuan Shi, akui saja kalau kekuatanku itu lebih hebat darimu. Kau pernah berpikir bahwa kau telah membunuhku kan? Tapi nyatanya kau tertipu. Dan sekarang aku berada di depanmu." Mendengar kata-kata dari Sun Wukong, kini Yuan Shi Tianxun mengamuk. Dia pun bergerak secepat kilat dan langsung menyasar Sun Wukong. Tapi Sun Wukong sudah bersiap untuk menerima serangan dari Yuan Shi Tianxun. Yuan Shi yang sudah benar-benar mengamuk, dia sekarang akan menghajar Wukong sampai dia benar-benar musnah. Di saat yang genting seperti ini, Zhu Guanyi memanggil Sun Wukong dari alam baka. Wukong pun terkejut. Kenapa tiba-tiba Zhu Guanyi memanggilnya? Dari alam baka, Zhu Guanyi berkata, "Wukong, Yuan Shi Tianxun yang sekarang akan melakukan yang terbaik untuk bisa mengalahkanmu. Tapi kau jangan terlalu serius ya. Karena aku sekarang merasa bahwa api abadi sudah mulai berubah. Dan dalam waktu yang dekat ini, api abadi akan siap. Dan kau tahan sebentar lagi. Jika ada kesempatan, kau harus melarikan diri," kata Zhu Guanyi. Wukong pun lalu menjawab kata-kata dari Zhu Guanyi. "Hah? Melarikan diri? Itu hanya akan membuatku terbunuh. Tapi untuk menghadapi lawan seperti Yuan Shi, aku harus benar-benar menantang dan bertarung dengan sepenuh hati. Pasti aku akan memiliki kesempatan untuk menang. Aku akan melakukan pertarungan ini dengan sungguh-sungguh dan tidak akan ceroboh lagi." Kita berpindah ke pertarungan Auxue dengan Vaisravana. Di sana, pedang Auxue terlempar dari tangannya dan Auxue terlihat sudah terkapar di tanah dan tidak mampu menghadapi kekuatan dari Vaisravana. Auxue pun kini benar-benar ketakutan karena Vaisravana sudah ada di depannya. Vaisravana pun berkata, "Hei Raja Naga, apakah kemampuanmu cuma sampai di sini? Ayo, keluarkan semuanya, darah kuno yang kau warisi," kata Vaisravana. Dan kini Auxue menatap Vaisravana dengan tatapan yang sangat tajam. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya?
Kemana sebenarnya menghilangnya Big Sutong dan yang lain? Dan apakah Sun Wukong akan bisa mengalahkan Yuan Shitianshun? Tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.